semuanya. Puji Tuhan kita dapat berkumpul pada pagi hari ini. Karena kita dapat merasakan kebaikan Tuhan setiap hari, marilah kita menyanyikan lagu Tiada Berkesudahan. Kenapa di belakang ini? Kalau di sana nggak enak loh kalau di belakang. Bapa yang baik, Bapa yang maha pengasih, Bapa yang maha pemurah. Terpujilah Engkau ya Bapa, Allah dan Juru Selamat kami yang hidup. Terima kasih Tuhan untuk waktu yang Kau berikan buat kami. Hingga kami boleh berkumpul di tempat ini Tuhan, untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Ya Bapa yang maha pengasih, bimbinglah murid-murid kami Tuhan, di masa muda mereka Tuhan yang hidup ini selalu diterpa badai dan permasalahan. Hidup ini menurut kalian itu sangat berat bagi kita, dan kita harus percaya bahwa Allah selalu ada bersama kita untuk membantu dan melindungi dan menyertai kita. Untuk itu, mari kita menyanyikan lagu pujian Piku menyanyi dengan sayapmu.
aku akan memuliakan Tuhan dengan harta yang kumiliki. Dan aku percaya sesuai dengan firman-Nya. Amsal 3 ayat 9 sampai 10. Lembu-lembuku akan hasil penuh berlimpah. Dalam nama Yesus akan memberi. Saat masuk ke hadirat-Mu, ku tersembah dan sembah. Ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagimu. Korban syukur Nggak level lah ya. 500. Makanya bilang sama bapakmu cari uang banyak supaya bisa ke restoran makan. Ayo. Pagi ini lagi soalnya. Betul apa? Saya dia maju. Kau dari mana saja sih kamu tuh? Udah belikan dulu obat di rumah. Wah, dari mana lah? Dari mana kau? Hah? Kan inilah kenapa kau main HP terus? Belikan dulu garam itu. Supaya enak nanti dimakan bapakmu saksa hidup. Kenapa bisa begitu bilang PR dikerjakan? Kau nggak ngerti sih? Apa kerja? Bukan terus di rumah main HP, di sekolah main HP. Kau lama-lama kamu? Kau tidak pulang kau? Nggak bawa tas lagi pasti orang miskin ya. Ini tetenya kelas. Kamu siswa baru ya? Kamu dari mana? Dari Borong-Borong? Ya ampun, pasti kamu orang miskin. Satu aja nggak punya. Ya ampun, tolonglah ya. Ini sekolah orang kaya. Kamu tahu diri ya. Teman-teman ini gen. Tidak ikut gen. Ya. Oke. Hah? Bangunan. Apa yang sudah dibangun?
Tapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Kau tetap di sini. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. The kingdom come, thy will be done. On earth as Suaranya itu. it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive others. Kita berkata di dalam 1 Korintus 15 ayat 33 berkata, janganlah kamu sesat, pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Jadi seperti yang kita tahu di masa remaja ini rentan sekali dengan hal-hal yang buruk. Mungkin pemikiran di masa remaja masih mudah terkontaminasi oleh hal-hal yang buruk. Jadi mengapa? Karena di masa remaja ini kita menjembatani kehidupan anak-anak dan kehidupan dewasa. Maka dari itu ada 3 hal atau 3 tahap yang harus dilewati seorang remaja. Pertama adalah pengujian, di mana terdapat nilai-nilai yang mungkin dulunya diragukan, tapi sekarang dipertanyakan di dalam kebenaran dan diuji dalam kehidupan yang baru. Tahap yang kedua adalah di tahap pembangunan, di mana di dalamnya terdapat kepingan-kepingan pengetahuan dari kehidupan yang dulu hingga sekarang. Tahap yang ketiga adalah perluasan, di mana tahap ini masa remaja mampu membagikan kehidupannya kepada orang sekitarnya. Kemudian ada prinsip-prinsip etika dalam remaja, yaitu ada 4 poin. Pertama adalah hak dan kewajiban. Kita boleh menuntut apa yang menjadi hak dan kewajiban kita, tapi ingat kita tidak boleh melupakan hak dan kewajiban kita sebagai makhluk sosial, yaitu makhluk yang saling melengkapi, saling menghargai, dan saling mencintai. Poin yang kedua adalah tertib dan disiplin. Kita sering mendengarkan kata-kata tertib, peraturan, dan disiplin waktu. Tapi apakah kita mengerjakannya? Tidak. Maka dari itu, dimanapun dan kapanpun kita berada, tertiblah pada peraturan dan disiplinlah pada waktu. Supaya apa? Supaya apa yang kita kerjakan dapat menyelesaikan tugas dengan cepat, tepat, dan benar. Seperti motivasi dari itu sendiri. Poin yang ketiga adalah kesopanan. Kita sering diajarkan oleh orang tua kita untuk berbicara sopan kepada semua orang. Walaupun itu teman sebaya kita harus sopan. Kenapa? Karena mungkin supaya tidak mengundang perselisihan, apalagi sama orang yang lebih tua daripada kita. Poin yang keempat adalah kejujuran. Di dalam ayat Alkitab Kolose 4 ayat 1 berkata, hai tuan-tuan, berlakulah adil dan jujur terhadap hambamu. Ingatlah kamu juga mempunyai Tuhan di sorga. Amin. Siapa Tuhan di sorga kita? Tuhan Yesus. Contoh, ketika kalian berbohong 1 kali, itu artinya kalian sudah berbohong 3 kali. Misalnya kalian mengambil barang temanmu, terus temanmu mencari dan tidak ada, kemudian bertanya kepada kamu, apakah kamu mengambil barang saya? Kamu berkata tidak, padahal kamu mengambilnya. Itu artinya kamu sudah berbohong pada temanmu, kamu juga berbohong sama dirimu, kamu juga berbohong sama Tuhan. Jadi sudah 3 kali kamu berbohong, walaupun kamu merasa cuma 1 kali. Dan terakhir, di dalam Alkitab 1 Korintus 10 ayat 31, jika kau makan atau jika kau minum atau jika kau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semua itu untuk Tuhan. Alkitab sudah jelas menjelaskan bahwa kita harus, Tuhan menciptakan kita untuk memuji dan memuliakan Dia. Itu artinya bahwa Dia kita untuk kemuliaan Tuhan. Demikian. Ya. Memiliki iman. Ya. Jadi iman baca kesimpulannya.
Sudah tulis kesimpulannya. Kemungkinan akan saya rekam, tapi bukan minggu-minggu ini karena itu lagi fokus buat materi dan hari Sabtu saya pelayanan ke rumah singgah yang ada di Piayu. Jadi saya bertempat minggu ini karena saya juga ngolah nilai kelas 9.